Aprilia nampak seperti penantang terbesar gelar juara dunia tahun ini. Nampaknya, tim itu sedang menghadapi kekacauan yang besar, di mana di dalam garasinya terdapat perpecahan yang luar biasa, yang mungkin bukan hanya akan membuatnya tersingkir dari perebutan gelar juara, namun juga bahkan akan membuatnya terperosok dan terpuruk. Tapi apakah itu? Dan juga ada Honda yang tak akan spesialkan Fabio Quartararo. Apakah hal itu sudah diketahui Pecco? Dan hal itulah yang membuat Pecco memilih Aprilia. Dan Yamaha berjanji akan bangkit dan mungkin itu menguntungkan Jorge Martin. Nah, seperti apa lengkapnya? Kita bahas. Aprilia sempat terlihat sebagai kekuatan paling solid dalam perebutan gelar MotoGP musim ini. Jorge Martin dan Marco Bezzecchi sama-sama mampu memenangkan balapan, sementara RSGP tampil sebagai motor paling kompetitif di banyak sirkuit. Namun situasi itu perlahan berbuah menjadi ancaman serius bagi tim asal Noale tersebut. Bukan karena motor mereka kehilangan kecepatan, melainkan karena hubungan dua pembalap utama mulai retak. Ironisnya, semua bermula dari satu insiden yang dinilai lahir akibat kurangnya perhitungan Jorge Martin. Sebuah kesalahan yang justru membuat Marco Bezzecchi menjadi pihak paling banyak dirugikan. Insiden di Grand Prix Hungaria menjadi titik balik musim Aprilia. Martin melakukan manuver yang berujung menabrak Bezzecchi di tikungan pertama. Akibat kecelakaan tersebut, Bezzecchi kehilangan momentum yang sebelumnya membuatnya memimpin klasemen kejuaraan. Setelah itu, nasib buruk terus menghampirinya. Mulai dari serangkaian kecelakaan, cedera, hingga kehilangan banyak poin penting. Dalam waktu singkat, pembalap Italia itu terlempar dari posisi teratas klasemen dan harus berjuang mengejar ketertinggalan. Sementara Martin mampu kembali bersaing di papan atas. Bezzecchi justru menjadi korban terbesar dari satu kesalahan yang bukan sepenuhnya berasal dari dirinya. Ketegangan di dalam garasi Aprilia pun mulai terlihat. Persaingan antara Martin dan Bezzecchi memang bukan cerita baru karena rivalitas keduanya sudah berlangsung sejak Moto3 pada 2018. Namun insiden di Hungaria diyakini membuka kembali luka lama yang selama ini berhasil disembunyikan. Pengamat MotoGP Carlo Pernat bahkan menggambarkan situasi tersebut seperti vas yang sudah pecah. Sebuah simbol bahwa hubungan keduanya sulit kembali seperti semula. Reaksi awal Massimo Rivola yang secara terbuka menyalahkan Martin juga menunjukkan bahwa Aprilia menyadari besarnya dampak insiden tersebut. Meski, kemudian dia mencoba meredam suasana dengan melunakkan pernyataannya. Masalah terbesar bagi Aprilia bukan hanya kehilangan keharmonisan di antara dua pembalap utamanya, tapi juga potensi hilangnya fokus dalam perebutan gelar. Ketika Ducati tampil semakin konsisten bersama Marc Marquez, Aprilia justru harus menghabiskan energi untuk mengelola konflik internal. Situasi seperti ini sangat berbahaya karena setiap keputusan strategis di lintasan berpotensi dipengaruhi oleh hubungan yang sudah tidak lagi harmonis. Dalam perebutan gelar yang sangat ketat, sedikit saja koordinasi terganggu bisa menjadi keuntungan besar bagi para rival. Kini seluruh tekanan berada di pundak Massimo Rivola dan jajaran manajemen Aprilia. Mereka tidak hanya dituntut mempertahankan performa RSGP sebagai motor tercepat, tapi juga harus memulihkan kepercayaan antara Martin dan Bezzecchi sebelum konflik tersebut semakin membesar. Jika hubungan kedua pembalap terus memburuk, Aprilia berisiko kehilangan peluang meraih gelar pembalap maupun konstruktor. Meskipun secara teknis mereka masih memiliki paket yang mampu mengalahkan Ducati. Pada akhirnya, ancaman terbesar Aprilia saat ini mungkin bukan Marc Marquez, bukan pula Ducati, melainkan konflik yang muncul dari dalam tim sendiri. Satu manuver yang dinilai kurang diperhitungkan dari Jorge Martin telah memicu rangkaian kerugian besar bagi Marco Bezzecchi, sekaligus menggoyahkan fondasi proyek yang sebelumnya terlihat sangat solid. Jika Aprilia gagal menyatukan kembali kedua pembalap, musim yang sempat menjanjikan gelar juara dunia bisa berubah menjadi kisah tentang bagaimana sebuah tim terbaik runtuh akibat perpecahan internal. Berita kedua, kepindahan Fabio Quartararo ke Honda pada MotoGP 2027 memang terlihat sebagai langkah besar dalam karirnya. Namun, berbeda dengan situasi di Yamaha, Honda tampak tidak akan memberikan status sebagai pembalap yang paling aman dan paling nyaman di dalam tim. Justru sebaliknya,
HRC sedang membangun budaya persaingan internal yang ketat agar setiap pembalap terus dipaksa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Pertanyaannya, apakah ketidaknyamanan itu justru bisa menjadi pemicu kebangkitan Quartararo? Sama seperti ambisi balas dendam yang kini mendorong Pecco Bagnaia setelah meninggalkan Ducati. Selama beberapa musim terakhir di Yamaha, Quartararo praktis tidak memiliki tekanan nyata dari rekan setimnya. Alex Rins kesulitan bersaing, sementara para pembalap pramak seperti Jack Miller dan Toprak juga tidak pernah benar-benar mengancam statusnya sebagai pembalap utama Yamaha. Akibatnya, posisi Quartararo nyaris tak tergoyahkan, meski hasil tim terus menurun. Kini situasinya berubah total. Di Honda, dia memang menjadi satu-satunya pembalap pabrikan yang sudah dipastikan. Tapi kursi di sekelilingnya akan dipengaruhi oleh pembalap muda yang lapar prestasi seperti Diego Moreira maupun David Alonso. Ditambah Johann Zarco yang masih menjadi tolak ukur performa Honda. Artinya, tidak ada lagi zona nyaman yang selama ini dia nikmati. Strategi Honda jelas, menunjukkan bahwa mereka tidak ingin bergantung pada satu nama besar. Pabrikan Jepang itu sedang membangun regenerasi jangka panjang dengan mengumpulkan talenta-talenta terbaik sejak dini. Quartararo memang direkrut sebagai pemimpin proyek, tapi bukan berarti dia akan mendapat perlakuan istimewa. Jika performanya menurun, para pembalap muda di belakangnya siap mengambil peran tersebut. Persaingan internal seperti inilah yang selama beberapa tahun terakhir tidak pernah benar-benar dirasakan Quartararo di Yamaha. Situasi tersebut menarik jika dibandingkan dengan keputusan Pecco Bagnaia. Pembalap Italia itu dikabarkan menolak tawaran Yamaha senilai sekitar 5,5 juta per musim, dan memilih bergabung dengan Aprilia demi satu tujuan, yakni membalas keputusan Ducati yang lebih memilih membangun masa depan bersama Marc Marquez dan Pedro Acosta. Menurut Pernat, keputusan Bagnaia bukan didorong oleh uang, melainkan oleh ambisi untuk membuktikan bahwa Ducati telah salah melepasnya. Bagnaia memilih jalan yang lebih sulit karena percaya tekanan dan rasa sakit itulah yang akan mengembalikan motivasi sebagai juara. Kini pertanyaan serupa muncul dari dalam diri Quartararo. Selama bertahun-tahun dia terus mengeluhkan lambatnya perkembangan Yamaha, motor yang paling sulit bersaing, hingga kesempatan meraih kemenangan yang terus menghilang. Banyak pihak bahkan menilai motivasinya menurun karena merasa berjuang sendirian di tengah proyek yang sangat lambat. Namun di Honda, semua alasan itu tidak lagi bisa digunakan. Dia akan berada di lingkungan yang penuh persaingan, dituntut pengembangan motor sekaligus mempertahankan posisinya dari ancaman para pembalap muda. Ketidaknyamanan yang menantinya justru bisa menjadi pemicu untuk mengembalikan versi terbaik Fabio Quartararo yang pernah menjadi juara dunia. Pada akhirnya, Honda tampak sengaja membangun lingkungan yang tidak memberikan kenyamanan kepada siapapun termasuk Fabio Quartararo. Jika Bagnaia menjadikan rasa sakit karena disingkirkan Ducati sebagai bahan bakar untuk membalas dendam di lintasan, maka Quartararo memiliki kesempatan menjadikan tekanan dan persaingan internal di Honda sebagai cara membalas semua musim yang terbuang bersama Yamaha. Musim 2027 bukan hanya akan menjadi awal proyek baru bagi HRC, tapi juga ujian apakah ketidaknyamanan benar-benar mampu mengembalikan Quartararo menjadi salah satu pembalap paling berbahaya di MotoGP. Berita ketiga, Yamaha tidak menutupi kenyataan bahwa musim MotoGP 2026 adalah salah satu periode paling menyakitkan dalam beberapa tahun terakhir. Namun di balik hasil yang mengecewakan, pabrikan asal Iwata itu justru menganggap seluruh penderitaan musim ini sebagai investasi besar untuk menyambut era baru MotoGP 2027. Jika keyakinan itu benar, maka sosok yang paling diuntungkan bukan hanya Yamaha, melainkan juga Jorge Martin, yang akan menjadi ujung tombak proyek baru mereka. Terlebih Martin diperkirakan akan didampingi oleh David Munoz, mantan kepala kru Valentino Rossi yang dikenal piawai membangun pembalap dalam situasi sulit. Hasil Yamaha sepanjang musim 2026 memang jauh dari harapan. Quartararo sebagai pembalap terbaik mereka hanya mampu meraih hasil terbaik finish kelima di GP Catalunya. Sementara hingga pertengahan musim dia masih terpuruk di posisi 14 klasemen. Alex Rins, Miller, dan Toprak bahkan lebih kesulitan lagi. Namun, bagi tim Monster Energi Yamaha, Massimo Meregali, seluruh hasil buruk tersebut sebenarnya sudah diperkirakan sejak awal. Yamaha sadar mereka sedang mempertaruhkan satu musim penuh untuk mengembangkan proyek YZR M1 V4 yang nantinya akan menjadi fondasi utama menghadapi regulasi mesin 850cc pada 2027. Meregali menegaskan bahwa musim 2026 bukanlah musim untuk mengejar hasil instan, melainkan musim belajar. Menurutnya, mengembangkan motor yang benar-benar baru sambil tetap menggunakan dalam balapan adalah tantangan, yang memang akan dipenuhi berbagai kesalahan dan hambatan. Namun setiap data yang dikumpulkan sepanjang musim akan menjadi bekal berharga ketika Yamaha akan menggunakan satu konfigurasi baru pada 2027. Dengan kata lain, seluruh penderitaan yang dialami Quartararo, Rins, Miller, hingga Toprak bukan dianggap sebagai kegagalan, melainkan harga yang harus dibayar demi membangun motor yang lebih kompetitif pada era regulasi baru. Jika proyek tersebut benar-benar membuahkan hasil, maka Jorge Martin berpotensi menjadi sosok yang paling diuntungkan.
Juara dunia 2024 itu akan datang ketika sebagian besar pekerjaan dasar telah diselesaikan Yamaha. Berbeda dengan Quartararo yang harus menjalani masa-masa paling sulit dalam pengembangan motor. Martin kemungkinan akan menerima paket yang jauh lebih matang. Tidak hanya itu, ia diproyeksikan bekerja sama dengan David Munoz sebagai kepala kru. Sosok yang memiliki pengalaman besar setelah mendampingi Rossi pada 2 musim terakhir karir sang legenda MotoGP. Pengalaman Munoz dalam membangun komunikasi teknis dan mengembangkan motor diyakini menjadi salah satu alasan Yamaha memilihnya untuk mengawal proyek Martin. Kombinasi Martin dan Munoz bisa menjadi salah satu duet paling menarik di pedok MotoGP 2027. Martin dikenal sebagai pembalap yang agresif dan sangat cepat dalam memberikan masukan teknis. Sedangkan Munoz memiliki reputasi sebagai kepala kru yang mampu menerjemahkan karakter pembalap menjadi solusi teknis di garasi. Kehadiran mantan kepala kru Rossi itu juga memberi sinyal bahwa Yamaha tidak hanya ingin menghadirkan motor terbaik, tapi juga membangun lingkungan kerja yang mampu mengeluarkan potensi maksimal dari pembalap utamanya. Dengan fondasi teknis yang telah dibangun sepanjang musim 2026, Martin berpeluang langsung fokus mengejar kemenangan, bukan lagi berkutat pada tahap pengembangan dasar seperti yang dialami Quartararo.